قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الثالثة, adapun yang ketiga itu zawaju Abdillahi min Aminah binti Wahb, pernikahan Sayyid Abdullah yang akan menjadi ayahan dari Rasulullah SAW dengan wanita terbaik di zamannya, nasaban wa manzilatan, nasab dan statusnya dan posisinya, yang bernama Sayyidatina Aminah bintu Wahb. Kharaja, keluar siapa? Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW, bi'abdillahi dengan Sayyid Abdullah, hatta ata, sehingga mendatangi siapa? Abdul Muttalib, bihi dengan Abdullah, Wahb bin Abdi Manaf, mendatangi kepada Wahab bin Abdi Manaf, Wahab yang menjadi putranya Sayyid Abdi Manaf. Wahab ayahanda dari Sayyidatina Aminah bin Zuhrata, yang menjadi putranya Sayyid Zuhrah bin Kilab, yang menjadi putranya Sayyid Kilab ibn Murrata, yang menjadi putranya Sayyid Murrah ibnu Ka'ab, yang menjadi putranya Sayyid Ka'ab ibnu Lu'ay, yang menjadi putranya Sayyid Lu'ay ibnu Ghalib, yang menjadi putranya Sayyid Ghalib ibnu Fihr, yang menjadi putranya Sayyid Fihr. Wahwa, adapun Wahab bin Abdul Manaf, yauma idzin, di saat ini, di zaman tersebut, itu Sayyidu Bani Zuhrata, pemimpinnya Bani Zuhrah, keturunan Az-Zuhrah, nasaban dalam segi nasab, wasyarafan dan dalam segi kemuliaan. Fazawwajahu ibnatahu, fazawwaja, lantas menikahkan siapa? Wahab bin Abdul Manaf ibnatahu, pada putrinya Wahab ibnu Manaf, Aminata, yaitu yang bernama Sayyidah Aminah binta Wahb, yang menjadi putrinya Sayyid Wahab. Wahia, adapun Aminah bintu Wahb, yauma idin, di saat ini, di zaman tersebut, itu afdhalum ra'atin, paling utama-utamanya wanita, fi Quraisyin, dalam kabilah Quraisy, nasaban, dalam segi nasabnya, wa maudhi'an, dan posisinya, status sosialnya. Jadi di sini Imam Ibnu Hisham menerangkan bahwa suatu ketika kakek Rasulullah SAW berjalan dengan putra beliau, yaitu Sayyid Abdullah, dicarikan pendamping, dicarikan seorang istri yang mana masih ada hubungannya dengan sebelum-sebelumnya, ketika Sayyid Abdul Muttalib masih belum menikah, ketika ke luar Mekah bertemu dengan salah satu istilahnya apa ini, pemuka Yahudi. Ternyata ada beberapa orang yang diberi keistimewaan untuk bisa melihat dari wajah
Abdul Muttalib, ini ya, istilahnya di saat itu semacam orang awas, orang yang diberi penerawangan. Jadi ketika datang Sayyid Abdul Muttalib beserta rombongan dari Mekah, ternyata seorang rahib dari kabilah atau dari bangsa Yahud ini minta izin, ya, apakah saya diperbolehkan melihat sebagian dari anggota tubuhmu? Nah, akhirnya Sayyid Abdul Muttalib pun bilang, selama bukan aurat saya persilahkan. Ternyata melihat telapak tangannya. Kemudian orang Yahudi ini tahu, oh ternyata dari telapak tanganmu ini ada suatu kepemimpinan, ya, ada kerajaan, ada juga an-nubuwah, kenabian. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika ditanya, min ain ant, ya, Anda dari mana? Min Quraisy. Saya tahu Anda dari Quraisy, tapi di suku Quraisy ada beberapa kabilah. Anda dari kabilah apa? Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Nah, di sini pendeta Yahudi tadi agak kebingungan. Kenapa? Karena dari kitab Taurat, kitab Injil yang dipelajari, ini tanda-tandanya ada di sosok laki-laki yang sudah parubaya ini, ada tanda-tanda kenabian. Tapi kok ditanya, hal laka zaujah, apakah engkau sudah punya istri? Al-an lama, sekarang belum. Oh belum. Kenapa Anda nanya demikian? Dalam tanda-tanda Anda ada akan lahir kenabian dari keturunan Anda. Akan tetapi dari kitab kami yang kami pelajari, Nabi akhir zaman lahir dari suku Bani Zuhroh, bukan Bani Hashim. Nah, disinilah ini yang membuat saya bingung. Oleh karena itu, saya berpesan, kalau Anda menikah, carilah 10 yang mana sebelumnya sudah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Salah satunya adalah Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliaulah yang beruntung ketika mau menikah dicarikan dari wanita keturunan Bani Zuhroh. Jadi di kabilah Bani Asad ini, mohon maaf, para wanita ini bermacam-macam. Ada yang kalau istilah sekarang ini ya wanita karir. Jadi intinya dia bekerja bisa dilihat laki-laki lain. Jadi menikah karena kenal, karena tahu. Ya. Ada juga bagian wanita yang sangat tertutup. Tidak ada laki-laki yang mampu melihatnya. Ini yang sangat luar biasa, ya. Yang tahu hanya keluarga dekatnya saja. Jadi kalau tetangga kampung, ini sudah tidak tahu. Ini luar biasa. Ini salah satunya adalah Sayyidatina Aminah yang demikian. Jadi apabila ada seorang laki-laki yang bagus nasabnya dijodohkan dengan wanita yang bagus nasabnya juga, tanpa ada perkenalan, terutama tidak mengenal dalam segi fisik sama sekali. Ini luar biasa. Ini kemudian di kalangan Bani Asad juga istilahnya zaman dulu tidak terlepas ada orang yang pintar, ada orang yang bisa nerawang, ya. Jadi dikabarkanlah ada pemuda yang terkenal di suku Quraisy dari Bani Hashim sedang mencari wanita kalian. Wah, para wanita yang keturunan Bani Zuhroh sedang dicari.
Maka dikumpulkanlah para wanita Bani Zuhrah, dan seorang wanita yang pintar ini ya meneliti satu persatu. Semuanya baik semua, bagus semua, tidak pernah melihat laki-laki lain di luar sana. Luar biasa, satu persatu. Tapi luar biasa, ketika Sayyidah Aminah yang berada di hadapannya, disinilah orang yang pintar tadi memberikan isyarat, dari dirimulah akan lahir kenabian tersebut. Jadi sudah diberi isyarat. Maka Sayyidah Aminah inilah yang dipinang oleh Sayyid Abdul Muttalib untuk putra beliau Sayyid Abdullah. Luar biasa ya. Pada saat itu Sayyid Abdullah umurnya 25 tahun, Sayyidah Aminah masih 18 tahun. Ini ya luar biasa. Jadi istilah sekarang ini pernikahan dini ya, luar biasa ya. Jadi mohon maaf, dari sini dalam agama Islam pernikahan dini ini tergolong bagus ya. Cuma ada di masyarakat atau di sebagian perfilman yang merusak citra pernikahan dini ini. Pernikahan dini yang seperti yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah dengan Sayyidatina Aminah tanpa kenal, umurnya masih dini, luar biasa ya. Kemudian yang terjadi di masyarakat ini kebanyakan pernikahan dininya caranya yang salah. Kenapa? Umurnya masih dini dipaksa nikah. Kenapa? Karena pergaulan bebas, kecelakaan ya. Ini ya hamil duluan ya, istilah Spanyolnya LKMD, lamar kari meteng dhisik. Ini bahasa Spanyolnya ya. Melamarnya bedudi ya, betianan berdahulu. Ini ya, ini bahaya ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau mohon maaf ini, kalau dalam Islam ini kurang bagus. Jadi kalau karena salah pergaulan kemudian sampai ya kecelakaan tadi, karena mereka sering berdua-duaan di pojok-pojokan, yang ketiga setan, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, kecelakaan ya. Hamil duluan, baru yang menghamili dipaksa menikahi. Ini sebenarnya bukan solusi yang terbaik. Kenapa? Karena dua-duanya belum paham agama, dan laki-laki yang dipaksa menikahi ini bukan sosok suami yang baik. Jadi kalau yang sering terjadi seperti ini, banyak sekali cepat atau lambat biasanya perceraian akan terjadi ya. Jadi kasihan yang wanita, istilah di masyarakat sudah jatuh ketiban tangga. Dia sudah jatuh ya, terhamili oleh laki-laki yang bukan calon suami ideal, dipaksa untuk menikah, tidak lama lagi ya kandas juga, tertimpa tangga. Makanya kalau dalam solusi Islam itu sudah jatuh di perzinahan, itu kesalahan orang tua dalam mengawasi putra putrinya kurang maksimal, bagusnya diasingkan, jangan dipaksa dengan laki-laki yang menghamili. Karena itu bukan sosok suami yang baik. Maka diasingkan, disuruh bertobat dengan harapan Allah mendatangkan jodoh yang lebih baik. Kalau yang menghamili tadi sudah nyata bukan laki-laki yang baik. Kenapa? Dengan alasan itu kita paksa untuk menikahi putri kita. Wala'iyatu billahi tabaraka wa ta'ala ya. Jadi Sayyid Abdullah dengan Sayyidatina Aminah umurnya masih dini, dinikahkan, sangat bagus sekali. Ini ya luar biasa. Jadi sebelum Sayyid Abdullah ini
diajak, istilahnya di pertengahan jalan sebelum bertemu dengan keluarganya Sayyidah Aminah bintu Wahbin. Ini ada beberapa wanita yang mencintai Rasulullah, yang punya keinginan kuat supaya diperistri oleh Rasulullah. Beberapa wanita ini wanita yang luar biasa ya. Salah satunya adalah la'alla shawab, sebagian riwayat namanya Ruqayyah bin Naufal. Ruqayyah bin Naufal ini adik dari Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang ahli kitab yang memahami kitab Taurat dan Injil. Jadi punya kemampuan untuk melihat ciri-ciri kenabian. Ternyata adiknya seorang wanita punya keistimewaan yang mirip. Jadi ketika melihat Sayyid Abdullah berjalan, dia memandang mulai dekat, kejauhan pun memandang terus, terpana terus. Ternyata apa yang dilihat oleh Ruqayyah bin Naufal tersebut, ternyata yang dilihat bukan sekedar ketampanannya, ya ketampanannya memang luar biasa, tapi yang dilihat oleh sosok wanita yang tergolong taat terhadap agamanya, faham terhadap kitabnya, yang dilihat adalah cahaya yang bersinar-sinar di keningnya Sayyid Abdullah. Dan Ruqayyah tahu itu adalah cahaya kenabian, cahaya nabi yang akan lahir di akhir zaman. Makanya yang sebenarnya dia malu, ya karakter wanitanya, karakter wanita adalah rasa malu, tapi karena dia tahu itu adalah cahaya kenabian, dia memberanikan diri untuk menawarkan dirinya kepada Sayyid Abdullah untuk menikahinya. Sampai terus terang, ya Abdullah, wahai Abdullah, nikahilah aku, ya, aku ingin jadi bagian dari keluargamu. Maksud dia adalah ingin menjadi ibu dari cahaya yang akan lahir, ingin menjadi ibunya Rasulullah. Secara mudah difahaminya demikian. Tapi Sayyid Abdullah mematuhi ayah beliau, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib karena seperti yang kita ceritakan tadi, disuruh mencari wanita dari Bani Zuhrah supaya apa? Kabar dari kitab yang sudah termaktub di kitab Taurat, kitab Injil itu benar-benar terjadi, karena Nabi akhir zaman terlahir dari suku Bani Zuhrah. Maka ketika tahu yang berminat banyak wanita-wanita istimewa tapi bukan dari kabilah Bani Zuhrah, maka Sayyid Abdul Muttalib tidak tertarik. Maka dibawalah putra beliau Sayyid Abdullah mendatangi kabilah Bani Asad. Disitulah ada kabilah Bani Zuhrah, kabilah terbaik di masa itu, luar biasa. Makanya dikumpulkan dan kabar orang yang bisa melihat tadi di antara wanita tadi ada juga memberi isyarah, Aminah inilah yang akan melahirkan seorang nabi. Maka Sayyidatina Aminah lah tertentu yang dilamar Sayyid Abdul Muttalib, ya. Namanya wanita solehah, ya, belum pernah dilihat laki-laki lain, luar biasa, dijodohkan dari nasab, ya. Sayyid Abdullah adalah kabilah terbaik di suku Quraisy, Bani Hashim. Kemudian kabilah Bani Asad tadi, kabilah terbaik di zamannya adalah kabilah Bani Zuhrah. Terkumpullah dua nasab, langsung dinikahkan, ya. Adat di saat itu adalah mempelai laki-laki bermalam di tempat wanita 3 hari 3 malam.
ya bermalam di situ ya, luar biasa ya. Jadi bermalam di wadah mintuha 3 malam ya, luar biasa. Setelah 3 hari 3 malam baru pulang ke Mekah. Setelah pulang dari Mekah ternyata Ruqayyah binti Naufal tadi melihat wajah Sayyid Abdullah tidak tertarik lagi ya. Pokoknya bukan masalah statusnya sudah bersuami ya, karena kalau seumpamanya wajahnya masih seperti sebelumnya, maka Ruqayyah bin Naufal masih ada niat untuk menawarkan dirinya sekalipun jadi istri kedua, ketiga. Nah ini ya, karena di saat itu para laki-laki istrinya rata-rata lebih dari 1 ya, tapi tidak tertariknya karena cahaya yang berada di kening Rasulullah ya, cahaya yang berada di Sayyid Abdullah sudah tidak ada lagi. Nah, makanya Sayyid Abdullah yang biasanya disapa kemudian dia ditarik, ini kok sikapnya beda. Ditanya, ya wahai Ruqayyah, kenapa engkau enggak menawarkan dirimu untuk menjadi istriku lagi, enggak tertarik lagi, bahkan cuek sama aku? Ternyata Ruqayyah bilang, aku kemarin tertarik denganmu karena ada cahaya di keningmu, tapi setelah engkau menikah cahaya itu sudah hilang, berpindah ke istrimu Aminah. Nah ini ya, luar biasa. Itu adalah cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi cahaya Rasulullah berpindah ke Sayyidah Aminah. Selang beberapa bulan Sayyid Abdullah sebagaimana kewajiban sebelumnya, yaitu memimpin rombongan dagang, sangat berat ya beliau, tapi karena ini tugas dari ayahanda beliau Sayyid Abdul Muttalib, mau tidak mau beliau lakukan. Seperti ada firasat ya, yang mana Sayyid Abdullah biasanya kalau berdagang, mau berangkat dagang dengan semangat. Di saat ini sudah mulai agak berat, dan keberatannya yang mungkin secara manusiawi masih pengantin hanyar, ini ya, masih pengantin baru, ini ya. Nah, tapi merasakan firasat yang lain, kok sepertinya perginya ini tidak sementara, bukan pergi untuk kembali, tapi sepertinya kok untuk selama-lamanya. Ada firasat demikian ya, berangkatlah ya, luar biasa. Di situ akhirnya Ibunda Aminah didampingi oleh putri-putri Sayyid Abdullah, kemudian dengan saudara yang dari Bani Zuhroh juga ada. Walhasil beliau ditinggal dagang oleh suami tercinta saat itu ya. Di saat itu Sayyid Abdullah dalam perjalanan pulang dari dagang mau menuju ke Mekah, sebagian riwayat beliau dikabarkan sakit. Nah, kemudian berobat di Yasrib saat itu, yaitu sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ketika para rombongan datang ke Mekah, semuanya gembira ya, menyambut, ya terutama istri dan anak-anaknya menyambut suaminya yang datang dari berdagang. Dan biasanya luar biasa, setiap pedagang selalu membawa oleh-oleh ya, membawa oleh-oleh macam-macam. Ini adalah kebiasaan yang sangat bagus ya, bahkan kesunahan Rasulullah SAW. Ini kalau pulang dari bepergian yang agak jauh, kalau bisa bawa oleh-oleh. Ini menunjukkan bahwa seorang suami tersebut selalu memikirkan yang ada di rumah, istri dan anaknya ya, sekalipun remeh. Ini ya, cari. Jadi bawa oleh-oleh, senang semua ya. Nah, jadi makanya ketika
Rasulullah SAW ya pulang bepergian tidak bawa uang. Nah, ini terpaksa ya, sempat terpaksa nyari oleh-oleh yang unik ya, cari batu ya. Jadi batu yang bentuknya unik ya. Kalau di sini mungkin yang sekiranya kalau digosok bisa jadi batu akik itu ya. Nah ini ya diambil ya. Jadi kenapa? Mau istilahnya mau beli roti pas tidak bawa uang sama sekali. Jadi karena kebiasaan selalu bawa oleh-oleh untuk menggembirakan yang di rumah, nah, ternyata tidak ada yang bisa dipakai beli. Cari kerikil yang bentuknya bagus, yang penting ada oleh-oleh. Ini ya. Nah, makanya suatu ketika beliau mengetok pintu kekencangan ya, yang biasanya cuma tok tok tok, mungkin suaranya agak teredam ya. Ini karena lupa bawa kerikil, nyaring ya, teng teng teng, akhirnya Sayyidatina Aisyah takajud ya, kaget. Nah, ini ya, terbangun dari tidurnya. Nah, ternyata nah itu tadi ya, Rasulullah biasanya sering bawa oleh-oleh. Nah, ini perlu ditiru ya bagi kita pengikut umat Rasulullah SAW. Kalau dari bepergian jauh ya, sering-seringlah bawa oleh-oleh untuk yang di rumah ya, ini ya. Jadi para rombongan dari dagang bawa oleh-oleh semuanya gembira. Sayyidah Aminah ternyata menanti suami tercinta tidak datang. Akhirnya tanya ke rombongan, di mana Abdullah bin Abdul Muttalib? Nah, dikabarkan kemarin di perjalanan dianya sedang sakit, jadi berobat di Madinah. Akhirnya Sayyid Abdul Muttalib khawatir, ikut sedih melihat para istri menyambut suaminya, sedangkan menantunya menyambut suaminya yaitu Sayyid Abdullah tidak datang. Karena mendengar kabar sakit, Sayyid Abdul Muttalib mengutus putra beliau yang tertua, Haris namanya ya. Haris disuruh mendatangi tempat berobatnya Sayyid Abdullah ya. Ternyata di situ ya, menurut riwayat beliau wafat karena sakit ya. Tapi ada riwayat yang lain ya, beliau wafat karena dibunuh orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengetahui ada tanda-tanda kenabian di dahi beliau, jadi bekasnya masih kelihatan. Nah, itu ya. Tetapi yang lebih kuat yang pertama tadi, beliau wafat karena sakit, karena seakan-akan ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan Sayyid Abdullah ini hanya untuk mengantarkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah cahaya Rasulullah sudah berpindah ke istri beliau Sayyidah Aminah, seakan-akan hidupmu sudah tidak diperlukan lagi wahai Abdullah ya. Kenapa? Karena cahaya ini nanti ketika lahir Allah sendiri yang langsung menjaganya, Allah sendiri yang akan merawatnya, Allah sendiri yang akan menjaga ya, mendidik dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi, mungkin sementara dari sini barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan.